Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin memaparkan hasil hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Miskonsepsi Siswa pada Pembelajaran Peluang Tingkat SMA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nazia dan partner saya Nurkhalifah Septiana. Ini nggak bisa selanjutnya, dalam artikel kami berisi yang pertama yaitu ada pendahuluan, kemudian kajian teori, selanjutnya ada metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang kami membuat artikel ini yaitu pertama, pemahaman konsep merupakan langkah awal dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini kan matematika itu merupakan ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam kehidupan ya. Bahkan pada setiap tingkat satuan pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi pun mempelajari matematika. Nah, dalam kehidupan nyata juga pemecahan masalah salah satunya dapat diselesaikan dengan pemahaman matematika. Nah, pemahaman matematika yang baik itu ditunjukkan dengan penguasaan konsep. Oleh karena itu, pemahaman konsep merupakan langkah awal dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, konsep-konsep dalam matematika itu saling berkaitan satu sama lain. Di sini menurut James dalam Susilawati dan Febrian tahun 2016, matematika itu merupakan disiplin ilmu yang mempelajari logika mengenai bentuk susunan, besaran, dan konsep-konsep yang saling berkaitan satu sama lain. Maka jika ada satu konsep yang tidak dipahami oleh siswa, maka kedepannya itu akan mempersulit siswa gitu. Kemudian selanjutnya yaitu hasil belajar siswa yang rendah. Berdasarkan kajian literatur, masih banyak siswa yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan peluang. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang rendah. Maka perlu adanya perbaikan pelaksanaan belajar mengajar atau mengevaluasi kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajarannya itu dapat tercapai. Gitu. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Berdasarkan paparan yang telah disampaikan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa saja kesalahan siswa dalam memahami konsep peluang dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam memahami konsep peluang. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis miskonsepsi siswa dalam pembelajaran peluang tingkat sekolah menengah atas. Dan urgensi dari penelitian ini adalah miskonsepsi ini berdampak pada kesulitan siswa dalam memahami materi pembelajaran peluang yang menyebabkan prestasi hasil belajar yang rendah. Nah, selanjutnya ada kajian teori. Di dalam kajian teori ini kami membahas tentang pembelajaran matematika dan miskonsepsi. Nah, yang pertama ada pembelajaran matematika. Ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran itu adalah proses, cara, dan perbuatan menjadi orang belajar. Gitu. Nah, dalam pembelajaran ini menciptakan komunikasi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Dalam hal ini, pendidik itu berperan sebagai guru yang mengajar dan peserta didik itu berperan sebagai siswa yang belajar gitu. Kemudian, faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran itu ada pendidik, peserta didik, dan bahan ajar dan rancangan belajar. Jadi, semua ini mempengaruhi proses terjadinya pembelajaran gitu. Kemudian sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses dalam kurikulum 2013 itu menggunakan pendekatan saintifik gitu. Jadi proses dalam pembelajaran itu harus meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,
mengasosiasi dan mengkomunikasikan gitu sesuai dengan pendekatan saintifik. Kemudian masih menurut Permendikbud nomor 22, pembelajaran itu terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran langsung itu terjadi pada saat pendidik dan peserta didik itu dapat berinteraksi secara langsung. Kalau pembelajaran tidak langsung itu merupakan kegiatan yang tidak dirancang secara khusus gitu, melainkan prosesnya berjalan seiring proses belajar langsung seperti perubahan nilai dan sikap. Gitu. Kemudian pembelajaran peluang ini mencakup kaidah perkalian, permutasi, kombinasi, dan menentukan ruang sampel suatu percobaan, dan juga menentukan peluang suatu kejadian serta penafsirannya. Kemudian, menurut Gradini tahun 2016, miskonsepsi merupakan wawasan atau penafsiran yang tidak berprinsip pada teori yang benar. Miskonsepsi atau kesalahan konsep dalam mengubah informasi yang didapat peserta didik ke dalam rencana kerjanya merupakan masalah yang sering ditemui di berbagai jenjang sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah. Jika miskonsepsi ini terus terjadi, hal ini akan menghambat pembelajaran yang akan datang. Oleh karena itu, miskonsepsi harus diatasi seawal mungkin agar tidak berkelanjutan. Nah, pembelajaran matematika tidak hanya sekedar berhitung, melainkan pemahaman konsep juga memiliki peran yang penting, sehingga siswa memperoleh makna dari apa yang dipelajari. Kemudian, menurut Putri Dayani dan Khotimah tahun 2020, matematika terdiri dari kumpulan konsep-konsep abstrak yang tersusun secara terstruktur dan berkesinambungan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Suatu konsep juga harus diikuti dengan pembuktian. Maka dari itu, siswa dalam mempelajari matematika dituntut untuk memiliki daya ingat yang tinggi. Karena untuk membuktikan suatu konsep diperlukan pemahaman konsep sebelumnya. Jika terjadi satu kesalahan konsep dasar, maka siswa dapat menyebabkan kesalahan konsep yang berkelanjutan. Kemudian miskonsepsi ini menimbulkan kesulitan belajar siswa, yang mengakibatkan tingkat hasil belajar siswa menurun. Next. Selanjutnya, metode penelitian. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan metode studi literatur. Menggunakan studi literatur, yaitu penelitian yang digunakan untuk menggabungkan sumber-sumber artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan 11 artikel yang terakreditasi Sinta. Nah, artikel-artikel tersebut dipilih karena berkaitan dengan topik dalam penelitian kami ini, gitu. Kemudian, analisis data dengan cara mengumpulkan data mentah, kemudian pengelompokan data dan menggabungkan data. Setelah itu, data dirangkum sehingga terfokus pada permasalahan penelitian ini. Gitu. Kemudian selanjutnya akan diperiksa ke kredibilitasnya terhadap tujuan penelitian. Terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang kami telah peroleh. Kemudian ada pembahasan dari beberapa penelitian yang kami kumpulkan. Penelitian pertama dilakukan oleh Jamal pada tahun 2014 tentang analisis kesulitan belajar siswa dalam pelajaran matematika materi peluang pada kelas 11 IPA SMA Muhammadiyah Mealaboh, Johan Pahlawan. Hasilnya adalah terdapat 33,33% siswa tidak kesulitan dalam menyelesaikan soal. 8,33% siswa sulit dalam menyelesaikan soal, dan 58,34% siswa sangat sulit dalam menyelesaikan soal. Berdasarkan hasil tersebut, maka sebagian besar siswa masuk dalam kategori sangat sulit dalam menyelesaikan soal materi peluang. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa kurang memahami konsep peluang, sehingga dalam menyelesaikan soal tersebut, siswa tidak tepat dalam memilih rumus formula yang seharusnya. Seringkali siswa keliru atau tertukar dalam menggunakan rumus permutasi dan perkalian atau rumus permutasi dengan kombinasi. Next.
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Putri Dayani dan Hotima pada tahun 2020. Nah, penelitian ini tentang analisis kesulitan belajar siswa dalam pelajaran matematika pada materi peluang. Nah, di sini ada hasil dari penelitiannya, yaitu terdapat 27,27% siswa yang tidak kesulitan dalam menyelesaikan soal, kemudian terdapat 40,90% siswa sedang dalam menyelesaikan soal, tidak sulit dan tidak susah, kemudian tidak sulit dan tidak mudah, kemudian terdapat 31,81% siswa sangat sulit dalam menyelesaikan soal. Nah, berdasarkan analisis yang diperoleh dari data dalam tabel itu, masih banyak siswa yang kesulitan dalam menyelesaikan soal. Nah, dalam pembahasan penelitian ini dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban siswa dalam menyelesaikan soal tersebut, masih banyak siswa yang keliru dalam penggunaan rumus yang seharusnya. Berarti, penggunaan rumus yang salah ini mengindikasikan bahwa siswa belum memahami sepenuhnya konsep peluang. Terlebih untuk soal dalam bentuk cerita yang berkaitan dengan penggunaan rumus perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, penelitian ketiga dilakukan oleh Susilawati dan Febrian tahun 2016. Mereka membahas tentang analisis kesalahan siswa kelas 10 MIA dalam menyelesaikan permasalahan peluang. Hasilnya, siswa sulit membedakan komponen-komponen yang berkaitan dengan peluang dan simbol-simbol yang juga makna dari simbol tersebut. Hal ini mengakibatkan siswa dalam menyelesaikan soal keliru memasukkan data atau bahkan data tersebut tidak dimasukkan. Kesalahan tersebut didukung berdasarkan kategori kesalahan pada penelitian ini. Terdapat 19,13% siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal kategori data hilang. Kategori data hilang tersebut menempati persentase terbesar kedua dalam penelitian ini. Hilangnya data dalam menyelesaikan soal ini disebabkan oleh minimnya penguasaan konsep dalam materi peluang. Next. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tias dan Musko pada tahun 2015. Nah, penelitian ini tentang analisis kesulitan siswa dalam pemecahan masalah matematika. Kemudian, secara keseluruhan terdapat 1,33% siswa kesulitan mengingat konsep. Terus terdapat 13,27 siswa kesulitan dalam memahami konsep dan terdapat 11,95% siswa kesulitan dalam menerapkan konsep. Dan yang terakhir yaitu terdapat 4,42% siswa kesulitan dalam menganalisis konsep. Nah, berdasarkan hasil analisis kerja siswa didapat bahwa faktor utama siswa kesulitan dalam memecahkan masalah yaitu kurangnya pemahaman konsep sehingga siswa tidak dapat menyelesaikan masalah. Hal tersebut terjadi karena siswa itu sulit untuk menghubungkan konsep-konsep yang ada untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Akbar dan kawan-kawan pada tahun 2017. Penelitian ini tentang analisis kemampuan pemecahan masalah dan disposisi matematika siswa kelas 11 dalam materi peluang. Nah, hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat 50% siswa dengan tingkat disposisi yang rendah. Nah, disposisi matematika sendiri itu adalah kemauan, wawasan, kontribusi siswa dalam bertindak dan berpikir secara matematis atau siswa merasa percaya diri dalam pembelajaran matematika gitu. Jadi tingkat disposisi siswa ini masih sangat rendah.
Kemudian, berdasarkan angket yang sudah disebarkan, beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat disposisi matematika siswa yaitu penguasaan dasar dalam matematika, minat bakat, lingkungan belajar, dan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Nah, faktor-faktor itu disebut dengan faktor internal dan faktor eksternal dalam pembelajaran. Nah, hal tersebut didukung oleh Jamal. Pada tahun 2014 terdapat 2 faktor yang menyebabkan siswa terkendala dalam belajar yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal gitu. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah tentang miskonsepsi. Dapat disimpulkan bahwa miskonsepsi siswa dalam materi peluang terjadi karena sebagian besar peserta didik kurang memahami konsep peluang. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang rendah berkaitan dengan materi peluang. Kemudian yang kedua, kesalahan siswa yang sering terjadi dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan peluang, yaitu siswa keliru dalam menggunakan rumus perkalian, permutasi, dan kombinasi. Kemudian, siswa sulit membedakan komponen-komponen dan simbol-simbol yang berkaitan dengan peluang. Kemudian, data hilang. Selain itu, siswa seringkali keliru dalam memasukkan data, atau bahkan data tersebut tidak dimasukkan dalam menyelesaikan soal materi peluang. Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan miskonsepsi ada faktor internal dan faktor eksternal, yaitu penguasaan dasar matematika, minat dan bakat, lingkungan belajar, dan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Ini adalah daftar pustaka dari penelitian yang kami buat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, nantinya bisa ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Kami cukupkan sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.